Ajaib Kau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih atas setiap waktu dan kesempatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai pada saat ini kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan yang senantiasa meneguhkan hati kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sebentar lagi kami akan sampaikan, kami dengarkan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami, membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu kami dapat memahami, mengerti dengan baik. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Allah, yang menghalangi hati dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati di tempat ini. Kami tolak, kami hancurkan, kami ikat dalam nama Yesus. Biarlah oleh kuasa Tuhan yang boleh hadir di tempat ini untuk menolong kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hati dan pikiran kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selagi salam. Ada sukacita? Hari ini Bapak Ibu senang atau tidak? Ada sukacita atau tidak? Amin. Saya juga bersukacita Bapak Ibu. Jadi seharusnya kita setiap hari bersukacita. Kenapa? Karena kita selalu merasakan anugerah Tuhan. Kita merasakan setiap kasih Tuhan dan kita merasakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa 1 minggu ini kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Buktinya kita bisa ada di tempat ini, kita bisa datang di hadapan Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, di Warta sebenarnya bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan, tapi Bapak Handonowari. Ya, tapi karena beliau berhalangan, jadi Pak Gembala sore kemari info sama saya untuk bisa menggantikan beliau. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu sukacita yang terbesar jika kita mau melayani Tuhan. Amin. Apakah Bapak Ibu tidak merasa sukacita kalau melayani Tuhan? Hah? Bersukacita karena melayani Tuhan adalah kesempatan yang terbesar. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Tadi pujian itu sangat bagus. Saya rasa sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita buka kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Kita mulai bacakan ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Selagi Matius pasal yang ke-21, pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita kembali dengan rendah hati bangkit berdiri. Kalau enggak ada Alkitab, silakan ada di atas juga. Bisa juga Alkitab elektronik, silakan, tidak jadi masalah, tetapi nanti HP-nya di silent atau dinonaktifkan supaya tidak terganggu. Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Saya baca yang ke-21 ayat 22, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih kita yang diberkati, yang melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu di balik hati yang kecewa masih ada kasih yang terpancar di wajahnya. Sekali lagi, di balik hati yang kecewa masih ada kasih yang terpancar di wajahnya. Pujian tadi mengatakan bahwa ajaib kau Tuhan, sanggup penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa kecewa dalam hidup? Tentu kita pernah, ya pernah. Kecewa dalam berbagai hal, bisa saja kecewa kepada suami, kecewa kepada istri, kecewa kepada anak-anak, terlebih-lebih kecewa kepada orang yang ada di sekitar kita. Pasti tentunya, ya. Dan tidak semua orang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dia kecewa, dia mudah memaafkan. Ya. Ketika dia sakit hati, dia bisa mengampuni. Ketika dia dikecewakan orang yang istilahnya berharga dalam hidupnya, dia sangat sulit untuk menerima. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan juga timbul karena adanya sesuatu harapan yang tidak tercapai. Benar tidak? Ya. Mungkin saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang saudara harapkan kepada orang lain, namun wujud atau kenyataannya tidak tercapai. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara inginkan, tidak akan terpenuhi. Bahkan ada jarak orang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kecewa di hadapan Tuhan. Ya. Ketika dalam masalah, ketika dalam pergumulan, namun tidak ada juga suatu jawaban atau respon terhadap doa dan pergumulan, maka bisa saja dia berkata, ada apa dengan saya? Apakah Tuhan tidak mendengar keluh kesah saya? Apakah Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya di saat saya merasa menderita, di saat saya bersujud, di saat saya menangis? Apakah Tuhan itu kurang mendengarkan seruan saya? Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesaya pasal yang ke-29, 59 atau 29 ayat 1 dan 2 berkata bahwa bukan karena Allah itu kurang panjang tangannya untuk mendengarkan, atau bukan karena kurang tajam telinganya untuk mendengarkan, tetapi yang menjadi penghambat dan penghalang untuk semuanya itu adalah apa Bapak Ibu? Segala dosa dan kesalahan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini sebenarnya tidak kita perlu kecewa. Ya. Kalau saat ini kita bergumul untuk mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan, tetapi Tuhan berkata lain, tentunya kita tidak akan pasti kecewa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik untuk saya dan saudara. Nah, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saya rasa firman Tuhan ini bukan hanya sekali hari ini untuk disampaikan, tetapi hari ini kembali saya sampaikan kepada kita. Mengulas kembali bagaimana seharusnya perjalanan anak-anak Tuhan di dalam mengiring Tuhan. Saya lap keringat saya dulu Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baca kebenaran firman Tuhan, tolong diperhatikan Alkitabnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam perjalanan Tuhan Yesus dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, di dalam menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa-bangsa Yahudi, pada saat itu dia juga mengalami penolakan. Ya. Dia mengalami penolakan dari bangsa Yahudi yang istilahnya dalam tanda kutip Bapak Ibu yang terkasih orang-orang pilihan Allah atau bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dia ditolak Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil, maka dia menyingkir. Ya, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yang sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak boleh diketahui keberadaannya. Kenapa? Karena sangat bertentangan di dalam pelayanannya. Ya. Dari orang-orang ini saja Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang pilihan Allah, bangsa Yahudi menolak, apalagi dengan orang yang bukan bangsa Yahudi. Apalagi dengan orang yang tidak percaya. Sangat-sangat bertentangan sekali ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Mereka tidak akan menerima. Tetapi mereka menanti-nantikan sampai saat ini Mesias yang menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari permasalahan hidup mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa Mesias itu sendiri adalah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam perjalanannya, di dalam dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika dia menyingkir ke kota Tirus dan Sidon, Bapak Ibu yang terkasih, maka ada di sana seorang perempuan. Dikatakan di judul perikop itu perempuan Kanaan yang percaya, atau yang disebut dengan perempuan Kanaan dari Fenisia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini sebenarnya dia bukan merupakan bangsa Yahudi, tetapi dia merupakan bangsa non-Yahudi, bukan Yahudi. Ya. Dikatakan dialah bukan merupakan istilahnya orang pilihan Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, ya, walaupun dia bukan termasuk dari golongan istilahnya orang pilihan. Walaupun sebenarnya dia termasuk bukan orang yang diberkati. Walaupun sebenarnya dia merupakan orang yang tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Tetapi karena dia tahu bahwa satu-satunya dalam kehidupan ini yang bisa menyelamatkan hidup, yaitu hanya Yesus Kristus. Maka dia menghadang semuanya itu, dia melewati, dia kasih di belakangnya bahwa itu bukan yang menjadi penghalang saya. Dia tahu bahwa Yesus tidak pernah pilih kasih. Amin. Yesus tidak pernah pandang bulu. Yesus tidak pernah melihat dari suku mana. Yesus tidak pernah melihat dari daerah mana. Yesus tidak pernah melihat dari latar belakang mana. Tapi dia melihat hati dan saudara saya. Bagaimana kita bisa datang di hadapan Tuhan. Di dalam pikiran manusia, dalam pandangan manusia, bahwa itu berbeda.
itu sangat mustahil. Itu tidak mungkin. Bagaimana orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, yang bukan istilahnya orang pilihan Tuhan, bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Makanya Bapak Ibu tidak heran juga kalau dalam kebenaran firman Tuhan ini, murid-muridnya juga ikut istilahnya menegur perempuan ini supaya dia tidak berteriak untuk mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ayat yang ke-22. Bisa ditampilkan? Di ayatnya yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Pertanyaannya gini, dari manakah seorang perempuan Venesia ini mengetahui bahwa Yesus ini adalah anak Daud? Dari keturunan Daud sebagai istilahnya kalau silsilah seorang manusia. Dari mana dia tahu sebenarnya? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengakuannya dia berkata di sini bahwa kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ucapannya yang dia sampaikan itu tidak salah, benar adanya. Dalam silsilah sebagai manusia, Yesus adalah anak Daud. Siapa yang memberitahukan kepadanya? Tentunya dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Amin. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Daud. Pengakuan satu-satunya kita kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan jiwa dan saya, saudara-saudara. Tanpa adanya pengakuan, maka kita tidak akan terselamatkan. Ya. Pertanyaannya bagi kita, adakah kita di antara kita selama ini yang kita hanya mengikut Tuhan, tetapi kita tidak mengakui Dia bahwa Tuhan di atas segala-segalanya. Dialah juru selamat kita. Pasti tentunya. Belum tentu ada di luar sana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya yakin orang Kristen pun tidak sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Tidak sepenuhnya mengalami anugerah-anugerah Tuhan. Tidak sepenuhnya mengenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, ada orang Kristen yang disebut dengan leve-leve zibongi. Tahu leve-leve zibongi? Hah? Hah? Kunang-kunang? Kunang-kunang malam. Hari ini dia ada. Tapi besok dia enggak ada. Besoknya lagi mungkin dia ada. Itu adalah kunang-kunang malam. Tapi enggak ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita mengalami hal yang demikian. Jangan sampai kita dikalahkan dengan perempuan Venesia ini. Yang sebenarnya dia tidak mengetahui itu Allah siapa, Yesus itu siapa. Tetapi karena dia percaya bahwa yang sanggup untuk menyembuhkan seorang anaknya perempuan yang sakit hanyalah Yesus Kristus. Maka dia melawan tradisi orang Yahudi yang istilahnya tidak mendapatkan keselamatan di luar daripada orang Yahudi. Dia menantang itu karena dia percaya hanya Tuhan Yesus yang menolong saya. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini manusia yang namanya manusia, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ya baru istilahnya menyerukan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Padahal selama ini karena istilahnya bersuka cita tuh mendapat anugerah Tuhan. Udahlah. Senang-senang aja dulu lah. Happy-happy saja. Tapi ketika dalam pergumulan masalah, baru namanya lo walangi tolo aku situ derau. Pola la dede gumai suaya. Dela lah saya. Mana bedanya?
Kalau istilahnya di gempa, waktu gempa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga termasuk korbannya. Saya menceritakan pengalaman sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Sekitar, sebenarnya khotbah itu 25 menit. Nggak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saat ada gempa, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang semua di sana pada berhamburan. Ya. Keluar rumah. Dan setelah itu selesai gempa, semua orang yang ada di luar rumah memuji memuliakan nama Tuhan. Yang tadinya tidak pernah berdoa. Yang tadinya malas-malas berdoa, sekarang berdoa. Yang tadinya tidak mau bersekutu dengan keluarga, sekarang bersekutu, terpaksa. Kenapa? Ya jangan-jangan nanti gempa bumi menimpa saya. Itu kan? Bahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu kami lari karena dikatakan begini, ada tsunami. Ya namanya juga anak-anak kan nggak ngerti gitu ya. Katakan ada tsunami, lari sampai ke gunung. Terus kami melihat di situ ada satu keluarga. Nalawai bakal dari mana? Mita baber zigelomi be fatole gonami gempa bumi atau tsunami. Berapa tuh ladi beradanya ladi mitaba alimago. Hah? Ya setorang merefur ya kan? Tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah hanya pada saat itukah kita mengakui Tuhan? Dia adalah satu-satunya juru selamat saya dan saudara ketika kita menghadapi persoalan? Atau bagaimana? Dalam seluruh aspek kehidupan, kita selalu mengakui dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Tetapi Bapak Ibu, ada anehnya dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, di Alkitab kebenaran firman Tuhan tidak mencatat apa yang disampaikan Yesus kepada perempuan ini dan murid-muridnya juga. Selain di Matius dan Markus nanti. Ya. Apa jawabnya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan, kalau ada yang istilahnya meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan segala sesuatu yang menimpa seseorang, maka Yesus dengan respon bersedih hati dan mau menolong. Tetapi berbeda, ya. Berbeda di Matius ini yang dialami oleh seorang perempuan ini. Kita melihat di ayat yang ke-23. Next dulu. Mana orangnya? Coba diperhatikan Alkitabnya Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu jawaban atau ada satu respon yang sungguh menyedihkan hati, ya. Yang sungguh memiluhkan hati seorang perempuan ini yang berteriak-teriak mengikuti Yesus, meminta tolong kepadanya. Apa respon Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kita melihat di sini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya ini. Kalau Bapak Ibu istilahnya memanggil seseorang, didengar tetapi tidak dihiraukan, bagaimana perasaannya? Hah? Perasaannya bagaimana? Kesal ya? Ya? Tidak dijawab sama sekali padahal didengar loh. Ya? Contohnya sama Bang Dese, saya panggil Bang Dese. Terus nggak dengar. Pura-pura nggak dengar.
Pasti Bapak Ibu dalam hati kita mungkin kita kesal. Atau Bapak Ibu yang terkasih kita minta tolong ini kepada seseorang. Karena dalam keadaan terdesak, karena tidak ada orang lain lagi, artinya kita datang kepada orang tersebut untuk minta tolong. Tetapi orang itu juga tidak menghiraukan kita. Waduh, itu sangat disayangkan sekali. Apalagi kalau orang itu orang yang sudah berkeadaan, orang yang istilahnya terkenal, dikenal orang banyak, tetapi tidak sama sekali memiliki hati untuk menolong. Waduh, kecewanya saya. Ya. Sangat prihatinnya saya. Dan bukan hanya Tuhan Yesus Bapak Ibu, tetapi murid-muridnya juga berkata demikian. Katakan di sana bahwa suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Waduh, sudah lagi tidak dijawab, disuruh pergi lagi. Pertanyaannya ini sekali lagi. Jawab dengan jujur ya. Ibaratnya Pak Gembala ini, contohnya. Jemaat Tuhan minta tolong sama Pak Gembala. Pak Gembala, tolonglah kami. Berdoalah untuk kami. Terus Pak Gembala tidak menjawab-jawab. Bagaimana perasaan saudara? Jangan-jangan besok gereja kosong. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perempuan ini dia tidak mengenal itu. Walaupun engkau suruh saya pergi, walaupun engkau tidak menjawab apa yang saya sampaikan, tetapi karena harapan saya satu-satunya hanya di dalam Yesus, saya tidak akan menghiraukan itu. Saya percaya di balik kekecewaan hati saya masih ada kasih yang terpancar di wajahnya. Amin. Haleluya. Walaupun engkau menolak saya, tetapi saya terus mendoakan karena saya tahu hari esok ada kebahagiaan. Hah? Ya, saya tahu. Ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi perempuan ini dia tidak menghiraukan itu. Ya. Walaupun sebenarnya yang dilakukan oleh murid-muridnya itu benar adanya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih pada saat itu ketika Tuhan Yesus langsung merespon yang disampaikan oleh perempuan ini dengan meminta pertolongan dan kemungkinan adanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi bisa saja pada saat itu melempar batu Yesus ketika dia pelayanan. Kenapa? Karena ini sangat bertentangan. Ya. Kenapa bisa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang di luar daripada yang mendapatkan keselamatan bisa mendapatkan anugerah. Itu sangat bertentangan. Ya. Makanya Tuhan Yesus pada saat itu menjaga hal tersebut. Ya. Tetapi Bapak Ibu bukan hanya dia, murid-muridnya juga menolak demikian. Nah, kalau kita melihat seterusnya, bukan hanya penolakan Bapak Ibu, maka ada lagi kata-kata yang lebih sadis ya, yang lebih mengerikan. Kita melihat. Lanjut di ayatnya yang ke-24. Coba diperhatikan lagi tanya Bapak Ibu. Jawab Yesus. Jemaat Tuhan baca. 1, 2, 3. Lanjut. 25. 26. So. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di lain daripada penolakan dan tidak ada sama sekali respon, pada ujungnya Tuhan Yesus juga mengungkapkan di ayatnya yang ke-24 bahwa jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya hanya kepada orang-orang pilihan Tuhan. Disitulah saya pergi untuk mengabalkan Injil, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Maka tidak heran kita dari jawaban yang pertama tadi, di ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Benar adanya. Hanyalah dia diutus kepada domba-domba yang hilang, khususnya umat pilihan Allah bangsa Israel. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, tetap juga prinsip perempuan ini dia harus mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita baca di ayat 65. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harapan dan kerinduannya kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan suatu jawaban doa, permohonan, dia tetap senantiasa teguh di hadapan Tuhan. Dia senantiasa meninggalkan egonya, Bapak Ibu. Karena dia hanya mendapatkan anugerah Tuhan. Walaupun tidak ada jawaban. Walaupun tidak ada respon. Tapi dia tahu bahwa di balik kesedihan hatinya, Tuhan pasti menjawab. Adakah kita demikian juga dalam hidup kita ini? Ketika kita berkali-kali memohon pertolongan daripada Tuhan, ketika kita berkali-kali meminta pengampunan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, tetapi Tuhan juga tidak mau menjawab. Apakah kita masih setia Bapak Ibu? Amin. Apa masih hati kita teguh di hadapan Tuhan? Ibaratnya pun keluarga kita sudah di ujung tanduk Bapak Ibu mau hancur. Karena adanya perselisihan, adanya perbedaan pendapat. Apakah di saat itu kita harus katakan dalam hati kita, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi, atau bagaimana? Saudara-saudara yang terkasih, saya mau bilang bagi kita, doa, permohonan, bukannya tidak Tuhan menjawab. Firman Tuhan, nyanyian pujian mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Sadarilah dan yakininya, di dalam permohonan pergumulan, pasti Tuhan akan ulurkan tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat lagi. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini kata atau kalimat yang sangat mengeringkan. Ya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dicatat hal ini. Tetapi hanya dalam Matius mencatat kata anjing gitu ya. Sudah dalam perjanjian baru. Bagaimana perasaan seorang perempuan ini ketika dia dibilang anjing gitu ya. Mengupamakan seorang anjing gitu. Dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat yang sudah tersedia itu hanya khusus bagi orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, bukan kepada orang-orang yang di luar daripada pilihan Tuhan. Ketika Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu melontarkan kata-kata demikian, melontarkan kalimat yang dikatakan di ayatnya yang ke-26 ini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya bagi kita.
Ketika saudara memohon belas kasihan, contohnya ini, pada Pak Gembala kita ini, contohnya simpel. Pak Gembala, tolonglah saya dulu. Hari ini saya mendapat belas kasihan dulu. Hari ini saya sangat butuh sekali. Lalu Pak Gembala bilang, tidak patut untuk memberikan berkat kepada orang-orang yang tidak percaya, yang tidak sering ke gereja, yang tidak sering berdoa, yang tidak sering datang komsel, yang tidak sering datang doa pagi. Lalu apa jawab saudara? Ya, jangan besok saudara tidak datang lagi di sini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun Bapak Ibu yang terkasih, ya, di dalam pernyataan Yesus menyebutkan, mengumpamakan perempuan ini seorang istilahnya yang ada di kebun di sana, tetapi dia tidak menghiraukan demikian. Oke, fine, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi anjing itu juga memakan remah-remah dari meja tuannya. Berkat-berkat itu juga bukan hanya orang-orang istilahnya pilihan Tuhan yang mendapatkan. Orang-orang yang di luar Tuhan pun bisa mendapatkan, asal dia percaya dan yakin bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat. Amin. Dia tidak menghiraukan demikian. Tapi beda dengan kita sekarang ini. Jangankan sebutkan nama di sananya di Ragunan. Kata-kata saja yang menyakitkan di luar daripada memaki, sudah menangis, berseduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Apalagi menyebutkan nama-nama itu di sana. Saudara, disinilah diuji kekuatan iman. Ya. Saudara bisa bertahan gak? Kalau di tengah-tengah kita, di saat-saat kita memuji Tuhan, di saat-saat kita mau mengenal juru selamat, tapi di saat itu jugalah kita mendapatkan perlawanan dari orang lain. Kita mendapatkan kekecewaan. Kita mendapatkan rasa sakit hati. Apakah kita mau masih bersekutu? Apakah kita mau masih berharap? Atau bagaimana? Tapi kita melihat suatu keajaiban yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ketika dia tetap senantiasa berteguh di hadapan Tuhan, terus berteriak di hadapan Tuhan, terus memohon belas kasihan Tuhan. Walaupun dia diumpamakan seekor anjing, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adanya kuasa Tuhan, adanya berkat Tuhan. Di ayatnya yang di 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah sebenarnya Allah tidak punya belas kasihan? Apakah sebenarnya Allah tidak mengetahui keberadaan dari seorang perempuan ini? Saya mau katakan dia tahu, karena Allah adalah maha tahu. Dia mengenal hati perempuan ini. Tapi kadang-kadang Allah menguji iman seseorang. Sampai di manakah kekuatan imannya? Ketika dia menghadapi persoalan, ketika sama sekali tidak ada jawaban, apakah masih dia berharap kepada Tuhan atau tidak? Percaya dan yakin kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini dikatakan bahwa, maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka adanya jawaban doa di dalam setiap permohonan kita. Amin. Saya percaya, ya, kalau kita senantiasa bertekun di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan,
dan percaya sepenuhnya kepada Allah yang sanggup memulihkan keadaan, Dia pasti membuka jalan. Walaupun hal itu berat bagi kita sebagai manusia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 poin yang harus kita ambil. Yang pertama, yaitu iman semua orang kudus sama berharga, namun semua orang tidak memiliki iman yang sama. Amin. Saya berdoa di hadapan Tuhan supaya jemaat ada di tempat ini senantiasa memiliki iman yang sama. Tidak mudah luntur seperti Kain. Yang kedua, kebesaran iman terletak pada keteguhan hati dan kepercayaan kepada Kristus meskipun dalam keadaan mengecilkan hati. Yang ketiga Bapak Ibu, iman yang lemah jika benar tidak akan ditolak. Tetapi iman yang besar pasti akan dipuji dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, milikilah iman yang besar di hadapan Tuhan. Milikilah iman yang sama di hadapan Tuhan. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun pergumulannya, bagaimanapun situasinya ya saudari alami saat ini. Mungkin usaha saudara tidak lancar, mungkin keluarga saudara sudah mulai kendor, sudah mulai tidak berdoa, sudah mulai tidak memohon kepada Tuhan karena hanya satu hal yang saudara harapkan tetapi tidak terkabulkan. Saya mau katakan, jangan menjadi penghalang untuk datang di hadapan Tuhan. Tetap berdoa dan percaya Tuhan punya jawaban. Amin. Kita bangkit bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian dari firman Tuhan tadi berkata bahwa pujian firman Tuhan tadi tolong ditampilkan. Kekuatan di jiwaku, di hidupku. Saudara, berikanlah waktu sejenak bersatu di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan dan penampunan kepada Tuhan. Jika saudara selama ini mengalami kekecewaan di dalam Tuhan, mungkin karena jawaban tidak pernah saudara mendapatkan, mohon ampunlah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Tuhan yang terpancar di dalam wajahnya untuk menopang saudara dan saya. Tuhan, ampuni kami jika kami merasa kecewa dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus jika mengandalkan kekuatan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki iman yang kuat, iman yang besar. Seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menolak kami. Dan Engkau menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.